Raffi, Ikut ini terus dia Pak Manoj. Pak Manoj, ini persis yang ada di dalam skrip tahun lalu. Yang kita bikin. Iya, ada Ini ceritanya. Jadi ketemunya nggak sengaja Pak Manoj. Jadi ketemunya waktu itu si Dimas ini ada yang memang dia kan jualan bakso, bapaknya tukang jual bakso. Ada yang video-videoin mirip Raffi, mirip Gua Raffi. kirim lu. Iya dia juga kirim Saya gua. kirim. Ini anak Asen angka. kirim nih. Terus sama tim Rans disamperin ke rumahnya. Pas di rumahnya benar dia bapaknya benar penjual bakso. Akhirnya diundang ke rumah. Pas diundang ke rumah, saya tanya, "Kamu cita-citanya apa?" Dia bukan mau jadi artis. Terus ya udah kamu kuliah ya, saya kuliahin dulu. Iya udah mau nggak kuliah? Mau dia bilang. Pas besoknya lagi dia ke rumah saya diundang sama Janji Suci potong rambut Pak. Potong rambut, ih kok tambah mirip banget. Kebetulan saya mau ke Sumba. Pas saya mau ke Sumba ada satu slot kosong. Ini kan ada kosong terus kamu ikut gak ke Sumba? Yaudah saya tanya orang tua dulu. Udah pas ikut, udah apa rezekinya dia sampai sekarang jadinya. Alhamdulillah Iya. diajak jadi Saya tanya mau jadi apa? Mau jadi sastra Jepang katanya. Mau kuliahnya sastra Jepang. Udah kamu bisnis aja belajar sama Pak Manoj. iya Keren. Pak minta bantuannya. Jangan lupa belajar sama Bu Leslie. Siap Ibu. Udah kalau udah ada Raffi, udah ada ini. Pak ini tadi kayak saya 15 tahun yang lalu begini. Gini sama kurus-kurus. Benar Pak Manoj, mirip Raffi 15 tahun lalu. Mirip, kurus. Ya, ini masih kurus ya ampun. Kurus alhamdulillah. Bagus, ini udah gawat ini. Udah sekarang dia ada beberapa acara-acara saya yang di TV kayak Dahsyat Oke Bos, jadi dia ajak ikut terus sekarang ke Sontak. Jadi gimana Pak Manoj? Perlu saya yang bikinin kontraknya? Wah, langsung Dimas Ahmad ketemu Pak Manoj Tekken, ketemu RA Picture Tekken, tambah banyak duitnya. Saya nggak laku nanti nih kalau sama dia. Wah, saya juga perlu belajar lagi. Bagus, bagus. Gimana Harus. berbicara depan kamera biar gak gugup. Bagus. Selamat siang semuanya. Siang. Siang. Halo. Saya Astrid dari MD Pictures akan memandu acara penandatanganan kerjasama WTV dengan MD Pictures dan mitra RA Pictures untuk menayangkan secara eksklusif film Empat Mantan dan Ajari Aku Islam serta 11 film layar lebar terbaik lainnya di platform WTV. Itu ternyata saya juga baru tahu adalah sebuah digital profesor Francis Susanto sebagai CEO dari Dimas tuh, RA Dimas Pictures. suruh lihat. Jadi kita sekarang nemenin Arafi Freshcon ya. Kelihatan tuh di depan mereka lagi penyambutan ya. Pokoknya gitu. Tapi kayaknya tadi dengar Arafi emang direktur di sini ya. Sebagai tuan rumah. Bu Leslie, terima kasih udah hadir di sini. Pak Sen, thank you. Raffi, thank you. Terima kasih. Kepalanya ya. Dimas. Ya, Dimas, Pak. Nggak ikut terus. Ya, Ikut terus. Ikut terus. Jadi hari ini adalah sign ceremony antara BTV, RA dan MD Pictures. Bajunya ketuker sama Kerjasama ini kita Gede. tayangkan Harusnya ini buat judul A. eksklusif film dan library titles. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kerjasama ini akan panjang dan lebih baik lagi. Terima kasih Pak Manoj. Nah, Ya, sebenarnya ini gua pertama kali ngehadirin acara preskon kayak gini, nonton di belakang gitu. Tapi gua harap suatu hari nanti gua bisa ada di posisi Arafi. Amin. Memang kalau saya pribadi sih saya sering ngobrol sama partner saya sama Pak Fransen, lalu juga ini kan kolaborasi kita sama MD. Memang untuk sekarang ini digital itu sangat luar biasa. Contohnya itu Dimas Ahmad itu dia lahir dari digital. yes. Dia lahir dari digital, hanya orang mengupload dari IG story, dari Instagram, digital udah nyampe kemana-mana, cuman hitungan dalam 1-2 hari dia udah terkenal, hitungan 2 minggu followersnya udah mau 1 juta. Memang digitalisasi itu sekarang sangat luar biasa. Sekarang bayangin aja dengan kolaborasi itu memang sangat penting sekali. Ini kita juga terima kasih buat Pak Manoj juga sudah mau berkolaborasi sama kita. MD Entertainment, Pak Manoj sebagai produser kan udah puluhan tahun. Kalau saya jadi produser mungkin baru beberapa tahun, tapi Pak Manoj sudah mau ngajarin kita, terima kasih Pak. Dulu saya umur 16, saya jadi artisnya Pak Manoj. Dan memang tadi yang Pak Manoj katakan, di China market WTV besar banget. Bayangin aja
Indonesia pun sangat besar. Coba kita bayangin aja kalau misalnya suatu saat nanti market digitalnya Indonesia dengan 200 juta orang Indonesia, dengan marketnya China juga yang 200-an juta lebih, dan akhirnya kita bisa menemukan benang merah. Mungkin kayak sekarang Korea lagi kenceng, tapi kan kita nggak pernah tahu, mungkin beberapa tahun kemudian dibuka sama Manoj di sini sama Area Picture, kita bisa buka jalan ke China. Indonesia dan China akan menjadi hubungan yang sangat baru untuk di industri filmnya. Wah, ini menurut saya akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat luar biasa banget. Di Desember ini kita ada tayang yang tadi kita bicara adalah Tumbal pada 3 Desember 2020. Jadi ada beberapa konten yang memang masuk ke WeTV atau digital platform, ada yang memang tayang di bioskop. Seperti yang saya bilang tadi bahwa bisa bekerjasama dengan MD Pictures buat saya itu adalah satu kolaborasi yang sangat penting, apalagi dengan adanya WeTV di sini yang di mana sekarang juga PSBB semua berlangsung, semua orang banyak di rumah atau kita bisa bicara work from home, WeTV bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Saya rasa itu akan berdampak sangat positif ya, energi yang sangat positif. Bekerjasama dengan MD, buat saya jika siapapun perusahaannya atau siapapun orangnya dengan bermacam-macam karakter yang mempunyai visi sama dengan tujuan yang sama, why not? Itu kalau dari saya. Dan juga satu hal lagi, jika kita melihat satu orang cukup terasa penting dalam satu tim, ya, akan tetapi satu tim tersebut jika mau hebat tidak bisa mengandalkan satu orang. Makanya dari itu tidak ada salahnya kalau misalkan kita saling berkolaborasi asalkan visi dan misinya cocok. Sekian, thank you. Untuk ke depan kerjasamanya balik lagi, kami kan memang MD besar di layar lebar. MD akan buat layar lebar yang expertise MD lah ya, yang kita sudah buat semua lagi jalan. Tapi poin saya adalah gimana cara kita bisa lebih rangkul lagi. Jadi MD jadi one stop shop. Karena untuk OTT juga lebih mudah kalau punya ke satu tempat, punya semua, lebih gampang relationship-nya. Karena build relationship itu nggak mudah. Untuk dari pihak OTT-nya, dari pihak platformnya, dan dari pihak perusahaannya, dari perusahaan kontennya. Jadi visi saya adalah MD gudang konten, all good content, istilah good content balik lagi subjektif ya. Punya konten-konten yang bagus, punya konten yang lengkap. Jadi kerjasama ini sangat penting. Saya rangkul, ayo digitalnya gimana sama MD aja. Nanti masalah mau rilis strategi filmnya, mau rilis berapa film, saya serahkan ke RA. Lebih mereka punya visi sendiri ya, dari mau strateginya apa. Tapi kalau udah digital, ayo kita gabung, kita besarkan sama. Itu dari saya yang saya akan jalankan sama siapapun yang saya merasa punya potensi membuat film yang baik. Itu penting sekali. Gratis pun saya ditawarin, saya bisa. Enggak semuanya juga paham kita sih, mau. cuman ya Kita kan harus jaga mencoba memahami juga. Dan saya jujur, saya nggak mau mengencourage. Salah satu challenge juga buat kita sebagai yang di belakang layar semuanya, apapun sekarang kita akan coba untuk buka. Karena ya sekarang memang zamannya udah seperti ini, jadi kita pun kuncinya satu sih, kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan apapun. Nggak mungkin juga Pak Manoj dengan punya, udah ada gedung segini, ibaratnya sekarang bioskop lagi nggak bisa jalan, nggak mungkin Pak Manoj diem aja. Pasti apapun Pak Manoj akan cari cara kemana-mana untuk bisa tetap menghidupkan industri ataupun apapun yang sudah Pak Manoj bikin. Apalagi infrastruktur MD juga sudah sangat luas. Dan begitu pula dengan halnya saya sama Era Picture, sama Pak Fransen juga kita sama. Ya kedepannya juga bisa nih Era Picture, MD, belum nanti Rans juga bisa support apapun itu, kita akan kolaborasi. Pastinya kita akan bikin sesuatu yang lebih besar lagi. Jadi memang saya juga setuju Pak Manoj bilang, ya Kak, ngapain sih kita harus sendiri-sendiri. Kalau memang kita bisa bergabung dengan visinya tentunya sama, dengan porsinya masing-masing, kelebihan kekurangannya masing-masing, kayaknya sekarang memang kita harus berkolaborasi apapun itu. Betul sekali. Sangat perlu itu, sangat perlu, apalagi udah harus bisa deh kita. Dan kalau boleh saya tambah, tadi saya nggak jawab bahwa yang pasti
OTT adalah kesempatan untuk film Indonesia. Jadi yang nggak diterima, belum dapat kesempatan, itu jadi kesempatan untuk platform mau ambil. Dan mereka pasti mau ambil. Balik lagi, ada standar, yang penting kita lewati standar itu, diambil. Jadi ini kesempatan besar bagi konten. Karena gini, kontennya nggak pernah cukup untuk platform. Mereka perlu more and more. Nah, challenge-nya gimana supaya kita bisa tembus di platform itu. Itu cara berpikirnya ke sana. Oke, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, kita akan masuk ke acara puncak, yaitu penandatanganan kerjasama antara WeTV bersama dengan MD Pictures dan RA Pictures. Silakan Pak, tolong dimajukan ke depan. Kita bangun berdiri yuk. Kita tanda tangan sebagai simbolis. Di sini sudah ada 13 poster dari film-film yang akan rilis tanggal 27 November. Library dari MD Pictures dan juga RA Pictures akan tayang di platform WeTV. Saya persilakan, mungkin Pak Manus boleh tanda tangan duluan, Pak. Kemudian berikutnya Mas Raffi, silakan. Pak Fransen, silakan Pak Fransen. Oke. Terima kasih. Dan Country Manager WeTV dan iFlix Ibu Leslie Simpson. Oke, mejanya boleh diangkat. Kita mau ambil foto bersama. Udah pada tahan napas nih bapak-bapak di depan soalnya. Buat Rans Entertainment nih. Nah, ini kita sekarang udah penanda tanganan tadi, alhamdulillah, MD, RA Pictures sama WeTV. Jadi jangan lupa guys, mulai tanggal 27 November kalian mulai sekarang harus sudah download WeTV-nya. Nanti mulai tanggal 27 November ada filmnya MD, ada filmnya RA Pictures di WeTV. Itu kalian bisa nontonnya gratis. Tinggal download aja, ya kan Bu? Betul sekali. Satu, dua. Terima kasih Pak Manoj. Thank you, Raffi. Terima kasih my Thank brother you. Francis Terima Susanto. kasih. Terima kasih my sister WeTV. Thank you. Bu Leslie ya. Terima kasih. Nonton ya. Jangan lupa nonton di WTV. Iya, sip. Ada dia nggak? Belum ada loh. Nanti ya. Nanti. Tunggu casting dulu. Iya. Nanti kayak ada hope baru Pak. Hope baru bahwa kadang kan gini, kita pun di film yang bioskop di Indonesia ada film yang bagus banget. Tapi mungkin pas tayang nggak tahu ada lagi momen apa atau momen apa, nggak bisa maksimal. Tapi kan kalau kita bisa, kalau kualitasnya bagus, di OTT kan ada hope juga. Kalau saya lihat gini, ini di mana OTT, kalau lihat di social media, Instagram, ini impressionnya tinggi, ini tanda-tanda. Jadi di OTT platform ini punya kesempatan. Pasti, punya sangat besar. Apalagi yang saya gemes tuh ini Pak. Indonesia itu ternyata dia ada pengguna digital top 5 di dunia. Indonesia digitalnya, dan kita bergabung sama China misalnya. Kalau kita bisa coba kita collab TV, ini kan China sama Indonesia ya masih masing-masing. Kalau kita bisa gabungin entah apapun itu, kolaborasi film yang besar misalnya, MD suatu saat bikin Indonesia besar dengan China yang memang di sana dan di sini digaungkan, itu kalau gila Pak, itu bisa jadi satu gerbong yang apalagi untuk OTT dan untuk digital. Ini pasti akan 2 kali lipatnya. Jadi yang saya lihat itu Pak. Ya, saya kira itu juga saya lihat dan saya setuju, tinggal caranya gimana kita bisa tembus. Mudah-mudahan ini adalah pintu pertama kita, atau ini adalah jembatannya kan harus dibangun dulu. Nah, ini kayak misalnya film box office Pak Manoj, misalnya film Pak Habibie atau film
Ya, Danur yang mungkin 2 juta, 4 juta, 5 juta. Itu kan hanya bioskop di Indonesia aja. Bayangkan kalau misalnya OTT kita udah ke internasional bisa 20 kali lipat, Pak. Bisa dapat 100 juta. Itu gitu. Itu yang kita. Jadi memang tinggal gimana kita industri kreator Indonesianya, ya benar kata Pak Manoj, ya kita harus bisa berkolaborasi, mencoba untuk berkolaborasi untuk bisa membuka yang lebih besar lagi. Sip. Thank you, Raf. Thank you, Pak. for Langsung coming. closing ya Pak? Langsung closing aja. Iya. Thank you, Raf. Thank you. Yuk, Frans, ayo Mas, please come. Biasanya Tuh, diajakin Tadi nonton dulu. Ini Pak Manoj sudah banyak teaternya. Tuh, kita mau nonton apa nih Pak Manoj? Mau nonton trailer ASI 2. Nih, jangan lupa. Tapi udah tayang belum trailernya? Belum. Oh, jadi jangan di. Oh, boleh, udah. Kemarin kita launching hari Kamis. Jadi kita launching. harus nonton Asih 2, ini salah satu box office-nya jagoannya MD Entertainment untuk mensupport karena bioskop udah mulai Bioskop buka udah lagi. buka. Tanggal berapa tayangnya, Pak? 24 Desember. Prilly main lagi Prilly? Enggak, ini spin-off. Oh, spin-off-nya. Marsha Oh, Danur, sama Aryo Bayu. Iya, Danur, Danur Prilly ini baru spin-off-nya. Prilly, ini spin-off-nya. Ini Asih 2 nih. Asih 1 kan juga box office juga Iya, 1,7 ya. 7. Wih, kita